Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di sorga. Untuk kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kami hingga pagi ini, kami memperoleh kesempatan baru di hari yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kami. Sebelum kami melangkah melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berkuasalah Engkau ya Allah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini, hari Selasa 3 Mei 2022, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Renungan kita pada pagi ini tertulis di dalam 2 Musa 23 ayat 8 atau Keluaran 23 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan jadi jaonmu silehon-lehon, ai papitung mata ni halak akana tonggor hian anggo silehon-lehon. Jala di papeol perhataan di halak partigor. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ketahui bahwa suatu negara, suatu bangsa pasti ada hukum, undang-undang yang mengatur akan kehidupan di dalam pemerintahannya. Demikian pula ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan hukum keadilan dan kebenaran, bahwasannya setiap orang hendaklah memperhatikan kepentingan orang lain, terlebih kepentingan orang-orang miskin, orang-orang tidak berdaya, orang-orang terpinggirkan, bahkan orang-orang yang tidak memiliki satu kesempatan untuk mampu menyatakan kebenaran. Bukan berarti ketika dia tidak mempunyai apa-apa, ketika dia tidak mampu berkata akan kebenaran, maka dia gampang diberikan sesuatu hal untuk dia berkata-kata. Terkadang hukum bisa saja dijadikan sebagai spekulasi. Bahkan hukum sering kali dipinggirkan dengan kepentingan pribadi. Sehingga kita mengenal dengan istilah adanya korupsi. Tetapi pada firman Tuhan hari ini itu langsung dan terbuka mengatakan supaya janganlah kau terima suap. Suap itu sesuatu yang dihasilkan tidak pada jalannya, tidak pada sumbernya. Tetapi suap diberikan mungkin tanda kutip terkadang dipakai untuk memperlicin, untuk mempermudah, untuk instan, untuk terlihat ya lebih gampang diperoleh hasil atau keputusannya. Tetapi Allah justru mengingatkan bangsa Israel untuk tidak menerima suap. Karena sesungguhnya Allah mencintai kebenaran dan keadilan. Sesungguhnya ketika seseorang menerima suap, pasti di dalamnya ada ketidakbenaran, ada ketidakjujuran, dan ada ketidakadilan. Itu sebabnya suap dapat membuat buta mata orang-orang yang melihat. Orang-orang dapat dibutakan dengan suap yang diberikan. Dan dengan suap juga orang-orang dapat memutarbalikkan fakta
atau kebenaran. Yang salah dibenarkan, sedangkan yang benar disalahkan. Lalu siapakah yang sering menjadi korban? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada renungan pagi ini kita diingatkan, baik kita dari kaum yang lemah, kaum yang kuat, kaum yang menengah, kaum yang tinggi, bahkan kaum yang rendah. Janganlah mau diperdaya oleh suap. Janganlah berkompromi dengan dosa. Dan katakanlah sejujurnya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena di luar daripada itu berasal dari si jahat. Ketika kita tidak menegakkan kebenaran, keadilan, tidak mengedepankan kejujuran, maka di dalamnya ada dosa. Tetapi ketika kita bersedia untuk tetap menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran sesuai dengan kehendak Allah, maka kita pun adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita terlebih dahulu dapat dipercaya, dapat jujur terhadap perkara kecil, maka kita akan diberikan perkara besar. Mari, apapun yang terjadi, tetaplah mengucapkan, melakukan, menegakkan kebenaran. Tidak menggunakan suap, tidak menerima suap, dan tidak membenarkan adanya suap. Kita hindari, kita jauhi suap yang mampu membutakan mata kita, yang mampu membuat kita bisu, dan yang mampu membuat hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan Allah adalah orang yang benar, yang jujur, yang adil. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Allah, menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Hidup jujur, adil, dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.